Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, misal seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Yang kedua, jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi ada dua, yaitu energi dari fosil dan energi terbarukan. Energi dari fosil adalah energi yang kesediaannya sumbernya di alam terbatas. Sumber energi yang berasal dari fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Yang ketiga, macam-macam energi yang berasal dari fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pengertian dari macam-macam jenis energi yang berasal dari fosil. Yang pertama, batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi atau sebagai emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Yang ketiga, gas alam. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana atau CH4. Ia juga dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan.
Selanjutnya, macam-macam energi terbarukan dan pengertiannya. Yang pertama, energi panas bumi. Kedua, energi surya. Ketiga, tenaga angin. Keempat, tenaga air. Dan yang terakhir, biomasa. Yang pertama kita bahas adalah energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Sedangkan energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Energi panas bumi berasal dari energi hasil pembentukan planet 20% dan peluruhan radioaktif dari mineral sebanyak 80%. Gradien panas bumi yang didefinisikan dengan perbedaan temperatur antara inti bumi dan permukaannya, mengendalikan konduksi yang terus-menerus terjadi dalam bentuk energi panas dari inti ke permukaan bumi. Yang kedua, energi surya. Energi surya adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai di siang hari, dan daya baterai tersebut digunakan di malam hari ketika cahaya matahari tidak tersedia. Ketiga, tenaga angin. Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi atau udara dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Energi yang tersedia dari angin adalah fungsi dari kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarannya juga meningkat hingga ke batas maksimum. Energi yang mampu dihasilkan turbin tersebut wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas pantai dan daratan tinggi biasanya diutamakan untuk dibangun ladang angin. Yang keempat, tenaga air. Tenaga air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Misal, didirikan turbin air. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Yang terakhir, biomasa. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan karbon dioksida atau CO2. Bahan bakar bio atau biofuel adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa organisme atau produk dari metabolisme hewan seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Biasanya, biomas dibakar untuk melepas energi kimia yang tersimpan di dalamnya. Pengecualian ketika biofuel digunakan untuk bahan bakar fuel cell, misal direct metanol fuel cell dan direct etanol fuel cell. Biomasa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar untuk memproduksi bahan bakar lainnya, seperti biodiesel, bioetanol, atau biogas tergantung sumbernya. Biomasa berbentuk biodiesel, bioetanol, dan biogas.
serta dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau pendidih secara langsung dengan kondisi tertentu. Dari sumber-sumber energi di atas, ada yang namanya sumber energi skala kecil, yaitu piezoelektrik, automatic watts, electrokinetic rod arm, dan energi harvesting. Yang pertama, piezoelektrik merupakan muatan listrik yang dihasilkan dari pengaplikasian stres mekanik pada benda padat. Benda ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua, automatic watts merupakan jam tangan yang digerakkan dengan energi mekanik yang tersimpan, yang dapat digerakkan tangan penggunanya. Energi mekanik disimpan pada mekanisme bekas di dalamnya. 3. Electrokinetic rod arm, yaitu metode menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari mobil yang bergerak di atas landasan yang terpasang di jalan. Sebuah landasan sudah dipasang di lapangan parkir supermarket Sainsbury di Gloucester, Britania Raya, di mana listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan mesin kasir. Terakhir, energi harvesting, menangkap radiasi elektrokinetik yang tidak termanfaatkan dan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, ini adalah contoh teknologi sumber energi terbarukan, yaitu energi panas bumi, energi surya, energi angin, tenaga air, dan biomasa. Seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya minta maaf kalau ada penyampaian materi yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.